Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, mahasiswa dari International Multimedia University yang akan presentasi tentang Public Relation. Yang pertama, definisi menurut para ahli. Yang pertama, Laswell menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efek apa. Kedua, Carol L. Huffland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang individu atau komunikator mengoperasikan stimulan, biasanya dengan lambang-lambang bahasa, verbal maupun non-verbal, untuk mengubah tingkah laku orang lain. Yang ketiga, Edwin Emery menyatakan bahwa komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide-ide, dan sikap seseorang kepada orang lain. Pengertian humas atau PR atau Public Relation adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi atau lembaga, dan melaksanakan program-program terencana dan dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut, maupun masyarakat yang terkait. Syarat-syarat Public Relation. Yang pertama, mampu berkomunikasi baik dalam komunikasi berbicara verbal yang berbicara ataupun tertulis. Juga menampilkan gestur pakaian, perkataan, itu adalah skill berkomunikasi. Yang kedua, kemampuan untuk memanage waktu, yaitu memanage permasalahan saat itu yang sedang terjadi terkait dengan bidang humas, termasuk menyusun kegiatan. Ketiga, mampu bergaul dan bangun relasi, mampu bekerja sama dengan semua jenis karakter manusia ke orang atau mampu menjaga komunikasi dengan etika yang baik. Keempat, seseorang public relation harus mempunyai kepribadian jujur, banyak ide, dan kreatif. Ciri-ciri public relation. Yang pertama, public relation itu sendiri sebelumnya adalah cabang dari ilmu komunikasi, berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan komunikasi, berbicara kepada khalayak, verbal maupun non-verbal. Yang kedua, citra perusahaan merupakan objek yang akan dicapai dan menciptakan image yang baik ke masyarakat dengan cara mengkomunikasikan dan menghandle informasi terjadinya insiden masalah yang membawa menjatuhkan perusahaan. Ketiga, mitra perusahaan sebagai subjek. Subjek adalah yang akan kita ajak bekerja sama dan dijadikan partner keseharian kehumasan. Yang keempat, tujuan bersama kedua pihak yaitu saling memberi komunikasi terhadap masyarakat atau instansi suatu perusahaan. Fungsi-fungsi public relation. Pertama, evaluasi pendapat umum, yaitu mengevaluasi semua hal yang sudah diberikan kepada masyarakat, itu feedback buat perusahaan itu sendiri. Kedua, masukan para eksekutif atau masukan kepada manajer operasional atau para owner di perusahaan itu. Tiga, mempengaruhi pendapat umum di era digital ini ketika ada konfirmasi dari pihak perusahaan. Ternyata ada kesalahpahaman di masyarakat yang tidak menerima dan ada yang menerima konfirmasi dan klarifikasi dari perusahaan. Media sosial. Melalui media sosial, para praktisi public relation dapat berkomunikasi secara langsung dengan publiknya. Begitupun publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi langsung dengan pihak perusahaan. Adanya komunikasi interaktif ini menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membangun saling pengertian dengan publiknya. Tugas dan kewajiban public relation terhadap pemerintahannya. Melalui humas, pemerintah dapat menyampaikan informasi atau menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu, serta aktivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepemerintahannya. Terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas utamanya. Kegiatan utama public relation. Yang pertama, menjalankan program terencana. Sebagai PR itu mempunyai program jadwal rutin, seperti membuat iklan,
klarifikasi wawancara, dan selalu update di media sosial. Kedua, berhubungan dengan publik dan organisasi lain, karena sebagai mitra dan objek dan namanya humas itu tidak bisa dikerjakan sendiri, pasti butuh pihak orang lain. Tujuannya adalah timbal balik. 3. Memantau pendapat perilaku di luar atau di dalam perusahaan, baik pendapat positif atau negatif. 4. Menghasilkan perusahaan khusus. Kelima, menciptakan hubungan baru. 6. Memelihara dan membangun hubungan. 7. Menyesuaikan kebijakan dan menganalisis pengaruh kebijakan. Ciri-ciri kegiatan komunikasi kehumasan. Kebanyakan kegiatan humas pemerintah diarahkan untuk hubungan dengan media masalah umum, dokumentasi, dan publikasi. Kegiatan komunikasi dalam kehumasan mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, komunikasi dalam kegiatan humas berlangsung dua arah atau timbal balik. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebaran informasi, kegiatan persuasif, dan pengkajian pendapat umum. 3. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan perusahaan atau organisasi di tempat humas berada. Sasaran yang dituju adalah khalayak internal dan khalayak eksternal. Terakhir, efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan khalayak. Pembagian tugas public relation berdasarkan sasaran kegiatan. Yang pertama yaitu internal public, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok individu dalam organisasi dan diikat oleh satu perhatian dan kepentingan guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Publik yang dimaksud adalah publik yang berada di dalam organisasi seperti karyawan, pegawai, penyandang dana, kepala sebagian, dan sebagainya. Kedua, eksternal publik, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang secara tidak langsung berkaitan dengan organisasi. Contohnya pers, pemerintah, konsumen, komunitas, dan lain-lain. Tugas-tugas seseorang public relation yang hubungannya dengan luar organisasi antara lain diberikan menjadi: yang pertama, hubungan dengan komunitas. Yang kedua, hubungan dengan konsumen. Yang ketiga, hubungan dengan media massa dan pers. Yang keempat, hubungan dengan pemerintah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata kesalahan yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.